액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firniati dari kelompok 3 PKK. Di sini saya ingin mewawancarai pelaku usaha bisnis kecil, yaitu bisnis plastik. Sebelumnya, Ibu bisa perkenalkan dirinya? Baik, perkenalkan, nama saya Dila. Saya sebagai pelaku usaha plastik. Sebelumnya di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Dila. Pertanyaan pertama, bagaimana perjalanan Ibu Dila untuk membangun bisnis yang saat ini telah Ibu Dila miliki? Bisnis ini dibangun dari dulunya sebagai kita juga eceran dulu, yang kecil-kecil dulu. Tapi lambat laun itu berkembang. Diulang ya. Dulu kita itu usaha ini sama kayak warung, jadi dulu kita cuma ngecer-ngecer, lama-kelamaan kita mulai mengadakan barang-barang yang bisa buat kita grosiran. Jadi perkembangannya itu tidak direncanakan gimana-gimana, cuman ya udah seiring berjalannya waktu ini berkembang aja. Jadi awalnya ini bisnis kecil-kecilan, Iya. bisnis mikro, terus bertumbuh menjadi usaha kecil. Iya. Selanjutnya pertanyaan yang kedua ya Ibu, apa saja hal yang Ibu Dila lakukan supaya operasional bisnis Ibu Dila ini tetap berjalan? Hal yang pertama saya lakukan itu adalah saya memperhitungkan margin usaha ini dulu. Jadi operasional yang saya keluarkan itu harus bisa ditutupi dengan margin yang akan saya dapatkan gitu. Jadi kalau seandainya margin yang saya hasilkan tidak sesuai, maka operasional ini akan membludak dan usaha ini akan tidak baik-baik saja. Jadi hal yang saya lakukan adalah mungkin menghitung dulu keuntungannya berapa, operasional berapa. Dari situ saya bisa memperkirakan operasional ini bisa diperkecil atau diperbesar. Mungkin pertanyaan selanjutnya akan diajukan oleh Iya, boleh. Selanjutnya, apa harapan Ibu terhadap bisnis untuk kedepannya dan apa usaha yang Ibu lakukan untuk mencapai harapan tersebut? Harapan saya semoga usaha ini semakin berkembang dan menghasilkan lapangan pekerjaan yang lebih luas lagi. Dan usaha yang akan saya lakukan adalah saya akan mempertimbangkan apa-apa saja yang harus saya lakukan untuk mengembangkan usaha ini. Karena kalau saya tidak mengikuti sesuatu usaha ini dengan perkembangan zaman yang sedang ada, bisa jadi ini akan redup. Jadi apa aja perkembangan yang sedang ada saya ikutin, seperti kayak kita harus ada e-commerce-nya, harus ada hal-hal yang berbau ke arah-arah multimedia, digital kayaknya di sekarang. Kalau enggak kita akan digiling oleh zaman. Karena sekarang pasar Asia bebas pun udah masuk ke arah-arah sini. Jadi kalau kita nggak mengikuti perkembangan itu, kayaknya kita akan stuck di situ aja. Oke, terima kasih Bu. Iya. Jangan grogi. Dah. 3. Selanjutnya berapa Bapak atau Ibu dapatkan? 1, 2, 3. Selanjutnya berapa pendapatan omset Ibu dapatkan dan berapa keuntungan yang diambil dari bisnis? Kalau omsetnya sekarang apa ya? Ini boleh disebutin. Baru sih. Sebenarnya ya ini aja. Apa? Sih. Omset dalam setahun itu Ibu dapat berapa? Terus Dalam setahun deh. Sebulan? terus Sebulan atau Per hari seminggu? aja ya. Oke, per hari. ini kalau potong Hari juga boleh. Nggak apa-apa dipotong. Ibu cuma siapa ya? Kalau lagi sebulannya itu ya standarnya kadang berapa ya? Patro. 30, 40, 50 gitu. Tapi kalau di hari-hari lebaran nah itu lumayan. 143. Kalau buat keuntungannya itu kalau buat margin keuntungannya itu kita kisaran 1,5%, karena kan kita barangnya barang harian, jadi kalau ngambil di atas itu nggak bisa. Iya. 3. Menurut Ibu, hal apa yang menjadi kekuatan dari bisnis Ibu? Misalnya hal yang menjadi keunikan dari bisnis sehingga menarik pembeli. Kalau hal yang pertamanya karena harga di sini lebih murah, karena kita grosiran. Terus yang apa tadi pertanyaannya, hal yang menarik kan? Ya. Terus apa lagi? Keunikan dari bisnis sehingga menarik pembeli. Ya, lebih ke karena kita harganya lebih di bawah rata-rata.
Jadi orang tertarik untuk itu karena kalau barang harian ini kan di mana aja ada ya, jadi gampang buat mendapatkannya. Jadi persaingan yang bisa kita lakukan itu ya di harga. Kalau kita nggak main harga, ya orang bisa dapat barang ini di mana aja. Kalau barang harian lebih ke situ, tapi kalau barang yang lain mungkin nggak ke perbandingan harga ya. Gitu. Iya. Menurut Ibu, hal apa yang menjadi kelemahan dari bisnis yang Ibu jalankan dan bagaimana cara Ibu mengatasi kekurangan tersebut? Kelemahannya itu terletak pada tim. Kalau seandainya tim saya tidak bekerja sama dengan baik, maka ini akan menjadi titik lemah dari usaha ini. Jadi kalau contoh aja, kalau tim ini tidak kuat, nah hal-hal misalnya kayak kekurangan atau apapun itu akan lebih gampang. Nah dari hal tersebut akan menjadi rayap buat usaha itu sendiri. Nah itu yang akan bikin lama-lama jadi down. Oke, Nah makasih itu Bu. titik lemahnya. Iya, makasih Bu. Ya. Iya. Selanjutnya ada menurut Bapak atau Ibu, hal apa yang menjadi kelemahan dari bisnis yang Bapak atau Ibu jalankan dan bagaimana cara Bapak atau Ibu mengatasi kekurangan tersebut? Ya. Diulang lagi. Selanjutnya Bu, hal apa yang menjadi peluang Ibu untuk menjalankan bisnis ini dan bagaimana cara Ibu memanfaatkan peluang tersebut? Kalau peluangnya itu kan kita berada di sentralnya nih. Jadi warung-warung dan toko-toko lain itu pasti mencari tempat grosiran untuk usaha mereka di harga yang lebih mudah. Nah dari peluang itu yang saya lihat karena banyaknya toko-toko yang buka di sini, maka saya mau buka peluang untuk grosiran. Jadi itu lebih menjanjikan. Itu karena keadaan saya di sentralnya. Makasih Bu. Iya. Selanjutnya, dalam menjalankan bisnis ini tentang ada ancaman apa saja yang telah Ibu lalui dan bagaimana cara Ibu mengatasi tentang tersebut. Kalau ancaman pada era sekarang itu terletak pada pesanannya, karena kan sekarang udah pada semua serba online ya. Sedangkan saya bergerak di bidang offline. Dan pola masyarakat Indonesia itu sekarang udah di pola yang ngapain aja mager. Jadi apa-apa pengen dilayanin, pengen disajiin. Nah, kalau saya nggak bergerak juga ke online, kayaknya usaha ini akan sedikit goyang gitu. Jadi tantangannya itu terletak pada perkembangan zaman ini. Kalau kita nggak ngikutinnya, ya kita akan dimakan sama zamannya itu sendiri. Jadi nggak akan berkembang. Iya. Ya. 3. Selanjutnya di era modern ini, apakah Ibu juga menerapkan perkembangan teknologi pada bisnis Ibu? Terus yang itu bagaimana Ibu memanfaatkan teknologi yang ada? Ya, kalau di zaman sekarang saya memanfaatkan teknologi yang ada, karena kalau saya tidak memanfaatkannya, kayaknya berasa rugi aja gitu. Seperti kayak simpelnya aja saya pakai Excel, nah itu sudah teknologi kan, nah, aplikasi kasir dan yang lainnya, karena itu lebih akurat dibandingkan kita dengan perhitungan manual. Nah kalau dari kita menggunakan kayak teknologi itu, kita lebih usaha kita lebih berkembang karena akan ada di situ neracanya, kita bisa membaca data analis dari usaha kita gitu. Jadi kalau kita secara manual ya kita masih berdagang. Dan pertanyaan terakhir nih. Sebagai wirausahawan, Ibu motivasi dan saran apa yang bisa Ibu berikan untuk membantu perkembangan bisnis di bidang yang sama ini, bidang klasik ini? Boleh bilang maksudnya? Sebagai wirausahawan, motivasi dan saran apa yang Ibu berikan untuk membantu perkembangan bisnis di bidang yang sama? Apa ya? Kalau sarannya sih kayak apa ya, usaha ini ya Yang motivasi Ibu? kalau saya lebih mikirin kayak kenapa buka usaha ini buat buka lapangan pekerjaan yang baru, karena era sekarang kan nyari kerja susah nih. Jadi kita daripada saya yang cari kerja, mending kita menghasilkan pekerjaan itu dan orang bisa bekerja dan berkolaborasi sama kita. Gitu sih. Itu aja pertanyaan dari kami. Terima kasih udah diberi kesempatan buat wawancara. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.